Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 28 Mei 2025, ini bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah. Nah, tanggal 1 Zulhijjah di mana ada amalan-amalan yang ketika dilakukan di bulan Zulhijjah, maka itu amalannya bisa dianggap amalan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Zulhijjah ini menjadikan bagaimana ada ibadah haji, ada kita yang ada di Indonesia yang tidak melaksanakan haji, ada ibadah kurban, dan juga bisa melaksanakan puasa-puasa sunnah ya, ada puasa Arafah dan seterusnya. Maka bisa kita bagaimana maksimalkan ibadah di bulan Zulhijjah ini ataupun di bulan lainnya. Maka ada amalan-amalan yang setara dengan jihad. Nah, salah satunya bagaimana amalan-amalan di bulan Zulhijjah. Artinya berjihad kita melawan hawa nafsu, yang dimana mungkin hati kita atau nafsu kita itu kan ada yang mendorong ke maksiat, misalkan dorong dosa, mendorong kepada amarah. Maka ketika kita dorong kepada hal ibadah, ini bisa menjadikan jihad melawan hawa nafsu. Seperti sholat berjamaah. Sholat berjamaah ke masjid itu bisa dikatakan jihad juga loh. Karena ya berat. Bagi yang belum terbiasa berat untuk melangkahkan kaki ke masjid. Padahal masjidnya nggak terlalu jauh sebenarnya. Maka ketika sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, melaksanakan pulang pergi ke masjid, maka mudah-mudahan bisa dianggap jihad melawan hawa nafsu yang mungkin melawan kemalasan. Lalu yang kedua, jihad harta kita. Jikalau ternyata sama Allah dititipkan harta yang mungkin cukup atau banyak, bahkan banyak, lalu sebagian hartanya diberikan kepada orang fakir, orang miskin, kepada yatim, kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, maka ini bisa dikatakan jihad. Hartanya dia belanjakan di jalan Allah, dia pakai nolong Allah, ini hebat luar biasa. Lalu berikutnya berbakti kepada orang tua. Ini adalah bagaimana bisa dikatakan jihad. Misalkan orang tua sudah semakin tua ya, nggak ada yang ngurus. Nah itu anaknya ketika diurus bagaimana ini bisa pahala yang sangat luar biasa. Bahkan keutamaannya hebat luar biasa. Karena kan orang tua ini yang bagaimana membesarkan kita, melahirkan kita, bahkan doanya bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya orang yang menuntut ilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka itu sebenarnya sedang berjalan menuju surga. Atau dia sedang berjihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya gimana nggak jihad gitu ya, karena misalkan malas belajar, lalu dia menuntut ilmu, dia belajar, itu melawan hawa nafsunya, mengalahkan hawa nafsunya, maka mudah-mudahan bisa dianggap jihad dalam menuntut ilmu. Lalu berikutnya orang yang mencari pekerjaan atau bekerja untuk keluarganya, dia memberikan nafkah kepada anaknya, istrinya, keluarganya, menjadi tulang punggung keluarganya, dan dia taat kepada Allah. Ini bisa bagaimana dianggap jihad untuk keluarganya ya, berjuang untuk keluarganya. Maka banyak sebenarnya amalan-amalan yang besar pahalanya yang bisa dianggap jihad, seperti pahala sabar, pahala haji, pahala umroh, pahala berpegang teguh dalam ketaatan ketakwaan, itu bisa dianggap perjuangan dalam bagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mudah-mudahan kita senantiasa memaksimalkan kehidupan kita, memaksimalkan bagaimana amalan-amalan yang bisa kita dapatkan di kemudian hari, baik di dunia ataupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.